Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjid beserta jajaran, Bapak Ketua Panitia beserta jajaran, Bapak Ibu semua yang berhadir, orang-orang tua saya yang tidak sempat disebut namanya satu persatu. Insya Allah kita ini semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Judul kita pada malam hari ini dari MTI Kota Pekanbaru, menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Berarti yang kita bahas dua. Yang pertama menyambut bulan suci Ramadan, yang kedua dengan hati yang bersih. Kira-kira siapa yang paling bahagia menyambut bulan suci Ramadan? Siapa Bu? Istri Pak Ramadan. Yang bahagia, yang paling berbahagia menyambut bulan Ramadan adalah sesuai ayat, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka di dalam penjelasan seperti kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, seperti kitab Bughyatul Mustarsyidin, banyak kategori orang yang menyambut bulan Ramadan ini dia bahagia, tapi bukan karena bulan Ramadannya. Contoh, penjual salalau SLGB, salalau godok bagulo. Datang Ramadan bahagia dia. Karena apa? Omset bertambah. Yang PNS bahagia, turun gaji 13. Tapi tidak seperti ini yang dimaksud. Banyak orang yang bahagia. Akan ada tunjang apa namanya? THR, tunjangan hari. Kalau di level itu kita bahagia menyambut bulan Ramadan, itu tidak berguna Bapak Ibu. Jadi harus seperti apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini berasal daripada Abu Hurairah. Nabi di depan para sahabatnya, apa kemudian kata Nabi? Laqad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang mulia, mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrun azim, bulan yang besar pengampunannya di dalam bulan itu. Iftaradallahu alaikum siyamuhu, yang Allah wajibkan pada bulan itu kita ini berpuasa, kata Nabi. Futihat abwabul jannah, pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Yang namanya ingin terpampang di surga, Bapak Ibu yang ingin namanya dituliskan ditempel di surga, maka rajin-rajin bersedekah, beramal di masjid kita ini Bapak Ibu. Insya Allah pintu surga bulan ini dibuka lebar-lebar. Siapa yang ingin namanya ikut ke sana, ayo isi bulan Ramadan dengan penuh makna. Wa ghulliqat abwabul jahim, atau jahannam, ditutup pintu neraka. Allah tak ingin satu pun daripada kita masuk api neraka, maka Allah berikan kebebasan untuk meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan. Karena itulah kita bahagia. Maka pertama menyambut bulan Ramadan, kita ucapkan sama-sama Bapak Ibu, ayo ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ayo Bapak Ibu dengan ikhlas, ahlan wa sahlan
ya Ramadan, karena tamu Ramadan itu tamu yang agung. Andaikan Pak Wali datang malam ini ke sini, ke Masjid Paripurna Nurul Hidayah, kita menanya asistennya, apa gulai yang diinginkan oleh Pak Wali, karena tamu yang agung, namanya pun agung, ya kan? Apalagi bulan Ramadan, tamu yang agung, kita sambut meriah luar biasa. Maka yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ucapkan marhaban ya Ramadan dan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Yang kedua, selesai yang pertama, ceramahnya tak panjang-panjang. Yang kedua, menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Suatu ketika di bulan Ramadan, Nabi datang. Kata Nabi, bulan Ramadan, hadza syahr, ini bulan, kata Nabi, syahrun mutahhirun. Ini adalah bulan mutahhir. Para sahabat bertanya, kami tak paham apa itu mutahhir ya Rasulullah. Kami tak ngerti apa itu mutahhir ya Rasulullah. Apa maksudnya bulan puasa Ramadan itu disebut dengan bulan mutahhir? Kata Nabi, mutahhiruna, bulan inilah yang akan mensucikan kita, mensucikan hati kita, minadz-dzunubi wal ma'asi, daripada dosa-dosa kita kepada Allah, baik dosa yang kecil apalagi dosa yang besar, dosa yang terkhilaf atau dosa yang disengaja, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun terlupa, dosa yang kita lakukan secara berbangga-bangga atau menyesal. Kata Nabi, mutahhiruna minadz-dzunub, di bulan Ramadan itu dosa-dosa itu bisa kita cuci, kata Nabi. Bulan Ramadan ini yang akan mensucikan itu semua. Wal ma'asi, kedurhakaan atau maksiat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, datang bulan Ramadan, dosa kita belum terampuni, kitalah orang-orang yang paling merugi di atas dunia. Kalau berlalu bulan Ramadan, dosa kita belum ada yang diampuni, sedikit pun dosa kita tak diampuni, Ramadan lewat begitu saja, masuklah kita kepada hadis Nabi, ragima, sungguh merugi orang-orang yang beriman, sungguh merugi orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan datang kepadanya, akan tetapi dia tidak bersih, tak bisa membersihkan dosa-dosanya. Di bulan Ramadan 30 hari Ramadan akan datang menyapa kita. Usahakan dosa-dosa kita akan hilang, akan bersih. Walaupun tak 100% dosa itu, minimal 50, minimal 40% gugur dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Maka menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan hati yang bersih, ini kata kunci. Tak diterima puasa kita kecuali dengan hati yang bersih. Bersih dari apa? Sombong. Kalau ada kita sombong di bulan Ramadan ini, mohon maaf Bapak Ibu, Malaikat Jibril tak bisa menyampaikan pahala puasa itu ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, kita disuruh bermaaf-maafan? Apa guna bermaaf-maafan itu? Raqul qulub, melembutkan jiwa, melembutkan hati, menenteramkan batin, menenteramkan jiwa kita, sehingga yang sombong selama ini terkikis kesombongannya, lalu kita pun bersahabat kembali. Jangan sempat ada kesombongan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Hati-hati, nanti puasa kita tidak diangkat pahalanya oleh Allah. Pahalanya tak diangkat, kita tetap berpuasa, puasa kita tidak batal, tapi pahalanya tak diangkat oleh Allah. Makanya hati yang bersih. Dari mana lagi? Hasad, dengki. Tak ada yang boleh dengki, khususnya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini
Tidak ditunjukkan Allah pahalanya Bapak Ibu. Kalau sedekah ditunjukkan pahalanya, berkurban ditunjukkan pahalanya. Kata Nabi, siapa yang berkurban, setiap bulu ekor kurban itu akan dihitung nanti menjadi pahala. Jelas. Tapi kalau puasa, kata Nabi, kata Allah, fa innahu li wa ana azajibi. Puasa itu hanya khusus untukku dan akulah yang tahu berapa balasannya. Maka seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya sering sedih. Kehidupanku menderita. Ya Rasulullah, aku dibenci orang. Di masyarakat dipandang sebelah mata. Sudah merana saya di atas dunia ya Allah." Lalu kata Nabi, "Kenapa kamu datang sini?" "Sebutkan amal ya Rasulullah agar saya bisa masuk ke dalam surga." Apa kata Nabi? Tidak panjang-panjang. "Alaika bisawm." Puasa. Apa kata Nabi, Bu? Puasa. Sedekah disebutkan pahalanya. Kalau kita kasih 1.000 dibalas Allah 10.000, dikasih 10.000 dibalas Allah 100.000. Puasa saking banyaknya tak disebutkan Allah pahala ganjaran itu, hanya Allah yang tahu. Maka kata Nabi, tak panjang-panjang, kalau mau masuk ke surga puasa. Kembali ke judul kita, menyambut bulan Ramadan, kita sambut dia, marhaban, ahlan, wa sahlan ya Ramadan. Kita bahagia karena ini adalah pengampunan dosa, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Kemudian ayo sama-sama kita membersihkan hati. Yang terakhir tadi, sama-sama kita membersihkan hati dari sombong, sum'ah, apalagi riya, berdusta. Oh, berdusta ini tidak membatalkan puasa Bapak Ibu, tapi membatalkan pahala puasa. Nah, beda ya. Yang membatalkan puasa tidak ada dusta dong. Makan, minum, mohon maaf, hubungan suami istri, apalagi al-qaid bi'amdin, muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya, tidak disebutkan bohong. Tapi kalau bohong, puasanya tetap tidak batal, tapi mohon maaf, pahala puasanya batal. Jadi orang yang berdusta, inilah yang disebutkan oleh Nabi, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi tak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal zu' wal atasu, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia bohong ketika berpuasa. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Pas Bapak Ibu, 13 menit, 15 menit, saya pakai waktunya 13 menit. Terima kasih.